pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita akan mengalami persekutuan dengan kuasa firman Tuhan. Dan biar kiranya dalam persekutuan kita dengan kuasa firman Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan sorga. Untuk supaya kita boleh mengalami pencurahan di dalam kehidupan kita, sehingga oleh kuasa dan berkat sorga itu, kita akan dimampukan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita di saat dunia ini akan berkesudahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami boleh bersujud dan bersimpuh di bawah kaki-Mu, membuka hati kami, mempersembahkan segala penyembahan, pujian, syukur kami. Dan terlebih itu Tuhan, kami boleh membawa hidup ini di atas mezbah-Mu, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan biar berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus Allah akan ada atas setiap kami, mengurapi kami. Dan di dalam kuasa firman-Mu kami akan tinggal, kami akan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami peraskan doa ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kalau di hari ini, di minggu yang pertama, kita memasuki bulan yang baru. Di bulan Oktober, bulan yang ke-10. Kita ada di dalam rangkaian perayaan hari-hari raya Tuhan, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dimulai dengan Hari Raya Peniupan Sangkakala, dilanjutkan dengan Hari Pendamaian atau Grafirat. Dan puncak dari Hari Raya Pondok Daun ini, kita masuki di minggu ini sepanjang 7 minggu ke depan. Tepatnya 14 hari setelah Hari Raya Rosh Hashanah atau Hari Raya Peniupan Sangkakala. Puncak dari perayaan Hari Raya Pondok Daun ini selama 7 hari ke depan menjadi hari-hari yang limpah dengan segala berkat-berkat sorga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita membuka hati kita lebar, memberikan hati kita terbuka secara luas untuk kiranya Tuhan boleh berperkara dengan kehidupan kita. Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Dan secara khusus, berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sebuah perkenanan dari Tuhan untuk Tuhan boleh yang namanya menguji batin kita. Tuhan boleh mengoreksi, Tuhan boleh membenarkan hal-hal yang kedapatan tidak berkenan di hadapannya. Tuhan boleh mendandani manusia batin kita, supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Untuk pada akhirnya, pada waktu yang sudah ditetapkan, di mana Dia akan datang, Dia akan menjemput gerejanya, mempelai wanitanya, yang kedapatan hidup kudus, yang kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda. Dan demikianlah Tuhan sudah menetapkan bagi setiap kehidupan umat ketebusannya, supaya kehidupan kita adalah hidup yang sudah ditebus untuk didandani, untuk terus diproses, untuk terus diubahkan, menjadi seperti yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak mula, sempurna dan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kesempatan yang indah, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, kita membaca di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kesempatan yang indah kalau kita boleh menjalani kehidupan kita di minggu yang baru, dan sekaligus kita juga boleh ada di dalam minggu yang limpah dengan berkat Tuhan, di mana kita boleh mengambil bagian dalam merayakan Hari Raya Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun bagi kita umat Allah secara rohani, umat yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, lunas, telah membayar segala harga penebusan dosa kita. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup ini adalah milik kepunyaan Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk itu mari berbicara tentang merayakan Hari Raya Pondok Daun, mempersiapkan kita untuk kita hidup di langit yang baru, di bumi yang baru. Kita perlu masuk di dalam sebuah proyek Tuhan di mana memindahkan hati kita dari ketertambatan dan percintaan dengan dunia. Kita boleh mengalami dilepaskan, dialihkan ketertambatan hati dan hidup kita kembali kepada fokus sorga. Kembali kepada yang namanya langit yang baru, bumi yang baru. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Mari kekasih-kekasih Tuhan, dalam mempersiapkan hidup menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pastikan dalam kehidupan kita, tidak ada lagi yang tersisa yang ada di dalam hati kita, yang dari dunia, yang berasal dari dunia. Sebab semuanya sudah ditanggalkan. Dan yang ada, yang bersemi, yang akan terus bertambah-tambah di dalam gairah kehidupan kita. Biar perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup yang berfokus kepada langit yang baru, bumi yang baru. Biar itu sebuah kondisi yang terus bersemi, bertumbuh, bertambah di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak ada gelora, gairah yang lain yang tersisa. Karena sepenuh hati kita, gelora cinta kita, gairah hidup kita, itu semuanya 100% utuh, bulat, hanya kepada yang namanya langit yang baru, bumi yang baru. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani, waktu yang masih ada sebuah kesempatan untuk terus kita berbenah, kita berjuang, untuk kita menanggalkan manusia lama kita, mengenakan kodrat ilahi kita. Tuhan mau hidup yang kita jalani adalah hidup yang sudah dipersekutukan di dalam kematian Kristus Yesus. Ya. Ayat selanjutnya mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani ke depan. Untuk kita mengalami berkat-berkat limpah yang Tuhan sediakan. Semuanya itu akan terjadi kalau kita berjuang untuk tetap hidup di dalam persekutuan dengan kematian Kristus. Ada tetap tinggal, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kematian Kristus Yesus itu bukan saja sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Sebuah peristiwa masa lalu. Tapi sebenarnya kematian Kristus di kayu salib itu ada sebuah kehidupan yang terus sedang berlanjut
dalam umur hidup kita di bumi ini. Ada sebuah anugerah untuk kita jalani kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan. Adalah sebuah kehidupan yang tersembunyi di dalam Kristus. Yang artinya kehidupan yang terus menunggal dengan kematian Kristus. Kehidupan yang terus bersekutu dengan kematian Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita perlu menyadari bahwa Kristus bukan saja telah mati bagi kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita mengerti dan kita hidupi, kita telah mati tersalib bersama dengan Kristus. Jangan izinkan waktu kehidupan yang kita jalani, kita melepaskan diri kita dari persekutuan dengan kematian Kristus. Tetapi biar terus hari-hari hidup yang Tuhan masih kita percayakan kita jalani, kita akan terus berjuang untuk kita tetap tinggal dalam persekutuan dengan kematian Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, dari sejak keluar dari Mesir, dengan satu tujuan, janji Tuhan untuk mereka mewarisi tanah perjanjian. Ada sebuah masa yang kita sudah pelajari, yaitu mereka masa di padang gurun. Mereka ada 40 tahun di padang gurun, di proyek Tuhan, di mana Tuhan mencabut semua yang berasal dari Mesir yang sudah tertambat di hati mereka. Itu dicabut oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah belajar bagaimana mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu dengan perbuatan ajaib Tuhan. Maka bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. 40 tahun waktu yang sangat panjang. Dan itu pun dari generasi yang lahir di Mesir, mereka semua harus dibinasakan di padang gurun. Hanya tersisa Yosua dan Kaleb. Hanya tersisa anak-anak Harun, Eleazar. 3 generasi suku Israel yang mereka lahir di Mesir dan mereka menggenapkan janji Tuhan. Mereka masuk di tanah perjanjian itu. Kekasih-kekasih Tuhan, padang gurun adalah sebuah proyek memindahkan hati yang sudah tertambat ke Mesir untuk supaya hati mereka dialihkan kepada yang namanya Yerusalem, tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Itu bagi bangsa Israel secara jasmani. Menjadi satu pelajaran bagi kita, umat Allah, bangsa Israel secara rohani. Karena iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, percaya di dalam Kristus Yesus, yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan kepada Daud, bahwa dari keturunan mereka, Mesias itu, Juru Selamat itu, penebus dosa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan sudah digenapkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita yang sudah menerima anugerah percaya di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan berkat rohani, anak-anak Abraham, kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Allah secara rohani memaknai perjalanan bangsa Israel dari Mesir dibebaskan sampai pada akhirnya mereka boleh mengalami penggenapan di mana tanah perjanjian itu boleh mereka dapati. Bagi kita menggambarkan sebuah janji Tuhan bahwa waktu bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, kita bisa pelajari dalam kitab Yosua. Dari Yosua pasal pertama sampai Yosua pasal yang ke-6. Bagaimana di Yosua pasal yang ke-6, saatnya tiba, perjanjian Allah digenapkan. Tanah perjanjian itu diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, janji Tuhan yang digenapkan yang perlu kita mengerti, bahwa tanah perjanjian itu tidak diberi dengan cuma-cuma. Tetapi tanah perjanjian itu diberi kepada bangsa Israel, harus direbut, harus diperjuangkan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, berkat pengampunan dosa, ada sebuah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di dalam pengampunan dosa, ada sebuah kesempatan untuk kita berjuang,
untuk kita boleh meraih mahkota kehidupan kita. Untuk kita berjuang, kita boleh mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Karena untuk itulah kita yang sudah ditentukan dari semula, kita yang sudah dipilih dari semula. Di dalam anugerah pilihan Tuhan kita, ada sebuah berkat untuk kita berjuang mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana perjalanan bangsa Israel secara jasmani menjadi pelajaran buat kita. Kehidupan rohani yang Tuhan beri buat kita. Untuk kita boleh mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus berjuang untuk kita akan meraih sebuah kemenangan, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam Yosua pasal yang ke-6, pintu anugerah tanah perjanjian itu menjadi milik kepunyaan bangsa Israel. Bagaimana dengan perbuatan ajaib Tuhan. Mereka melakukan Tuhan melakukan perbuatan yang besar kepada bangsa Israel dengan tembok Yeriko itu diruntuhkan. Kota Yeriko direbut dan kita semua tahu kisah bagaimana tembok Yeriko itu diruntuhkan dengan perbuatan ajaib Allah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kita mau mempelajari beberapa prinsip di sini. Yang pertama, kepemimpinan dari Musa telah dilanjutkan seorang pemimpin baru yang namanya Yosua. Dan sebelum kita mau memperhatikan lebih lanjut tentang kepemimpinan Yosua ini, dari pasal 1 hingga pasal yang ke-6, kita akan melihat beberapa bagian penting. Bagaimana di pasal yang ke-1 di kitab Yosua, Tuhan meneguhkan hati Yosua. Hati yang teguh. Ini adalah kunci, ini adalah hal yang penting untuk kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan. Hati yang tak tergoyahkan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana hari ini kita harus memiliki sebuah iman yang teguh, iman yang tidak tergoyangkan, iman yang tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi kita memiliki sebuah kebenaran yang berakar kuat di atas dasar firman yang murni, firman yang suci, firman yang tidak ada kepentingan diri sendiri di dalamnya, firman yang tidak ada satu kemunafikan dan kepentingan manusia. Tapi firman yang benar-benar murni, yang Kristus Yesus saja yang dipuaskan, Kristus Yesus saja yang ditinggikan, Kristus Yesus saja yang menjadi pusat dari segala kebenaran firman itu sendiri. Biar kiranya kehidupan kekristenan kita berakar di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan bertumbuh di dalam pertumbuhan yang sehat. Karena ada begitu banyak kekristenan yang bertumbuh di dalam pertumbuhan yang tidak sehat. Ada banyak orang-orang Kristen menganggap dirinya rohani, tetapi di dalam apa yang dipandang rohani, di dalamnya penuh dengan yang namanya kesombongan, penuh dengan ego, penuh dengan yang namanya ambisi-ambisi pribadi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berakar dengan benar di atas kemurnian firman Allah untuk kita bertumbuh dengan sehat. Tidak ada yang dapat kita banggakan dan kita sombongkan dari segala apa yang kita katakan rohani. Tapi biar kiranya pertumbuhan rohani kita itu benar-benar akan menjadi sehat. Di mana kehidupan rohani kita itu benar-benar akan murni kepada wujud dari Kristus Yesus yang makin nyata dari setiap kehidupan kita. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari segala apa yang kita lakukan. Kristus itu nyata. Kerendahan hati, kelemah lembutan. Seperti Kristus Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah pertumbuhan yang sehat yang perlu ada dalam kehidupan kita.
sehingga kehidupan kita menjadi kokoh, kuat, teguh. Yosua, waktu dia memulai pelayanan, melanjutkan pendahulunya, Tuhan secara pribadi berbicara kepada Yosua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Di pasal yang pertama kitab Yosua, dikatakan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini satu yang perlu ada pada kita. Kita temukan dalam diri kita. Kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang membawa kita akan berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Iman yang tidak membawa kita berjalan kepada ambisi dan kepentingan diri kita. Tapi iman yang akan membawa kita kepada setiap perkataan firman Allah. Bicara tentang kehendak Allah. Bicara tentang kedaulatan Allah. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita bisa memperhatikan ada peristiwa-peristiwa penting. Bagaimana Yosua waktu mulai menyeberang dari sungai Yordan. Kita ingat 40 tahun yang lalu, waktu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, mereka menyeberang Laut Teberau. Tapal batas mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Dan setelah perjalanan 40 tahun di padang gurun, tapal batas telah tiba. Di sungai Yordan, mereka kembali menyeberang. Kalau di Laut Teberau, dengan tongkat Musa yang terangkat, Tuhan membelah Laut Teberau. Tapi kita memperhatikan bagaimana waktu mereka ada di tapal batas, keluar dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Bukan Yosua, tetapi kita melihat tabut Allah bersama dengan imam-imam. Mereka yang ada di depan. Dan waktu para imam itu menjejakkan kaki di sungai Yordan itu, maka aliran sungai Yordan itu terbelah. Kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel keluar dari perjalanan 40 tahun di padang gurun. Mereka mulai menyeberang ke tanah perjanjian. Hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kita harus meninggalkan yang namanya kehidupan padang gurun dengan satu kondisi. Bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sebagaimana tabut perjanjian itu ada di depan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Pastikan kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah melangkahkan kaki sebelum engkau mengizinkan Tuhan yang membuka jalan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan yang membuka pintu, maka kita akan segera melangkah dan masuk di dalam setiap penggenapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang menutup pintu, biar kita akan terus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Berdiam dan menantikan waktu dan pertolongan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini harus terbentuk dalam kehidupan kita. Sebuah kehidupan yang peka dan yang taat kepada kehidupan yang peka dan taat kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Itu harus tercipta dalam kehidupan kita. Untuk kita akan menggenapi semua janji Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Kualitas hidup yang harus berubah. Dari kualitas hidup yang budak harus sudah kita tanggalkan. Kita sudah masuk dalam sebuah kualitas kehidupan seorang pejuang-pejuang iman. Yang akan merebut semua janji-janji Tuhan. Tanah yang dijanjikan itu, berkat-berkat yang dijanjikan. Kita akan merebutnya. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mentalitas anak-anak Allah itu harus terbangun, itu harus bertambah, itu harus menjadi dominan di dalam kehidupan kita hari-hari ini dan ke depan. Kalau kita memperhatikan juga bagaimana pasal yang ketiga, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka sampai di satu tempat yang namanya Gilgal. Di tempat Gilgal inilah kekasih-kekasih Tuhan, aib dari yang namanya Mesir itu sudah ditinggalkan. Dengan Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel
untuk mereka mengadakan sunat. Karena mereka yang lahir di padang gurun, mereka belum disunat. Sehingga setelah mereka menyeberang sungai Yordan, mereka ada di Gilgal, aib Mesir dihapuskan dengan sebuah tanda sunat. Perjanjian Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan kehidupan kita. Kita sudah yang namanya ada di dalam sunat secara rohani. Di mana kehidupan aib dosa kita, itu sudah kita tanggalkan. Tanda milik kepunyaan Kristus itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam hidup kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, bagian-bagian penting ini tidak bisa kita abaikan. Kita harus menggenapkan semuanya sebelum kita akan melihat perbuatan ajaib Allah, di mana Yeriko itu akan dirobohkan. Di mana tembok-tembok penghalang, kubu-kubu musuh, itu kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan merobohkan tembok Yeriko itu. Perbuatan ajaib Allah akan terjadi. Semua kesesakan akan berganti dengan sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita, kondisi yang bertolak belakang dari kesesakan, kita masuk di dalam kelegaan dan kemenangan. Itu akan kita alami kalau kita sudah mengalami sebuah kehidupan yang diubahkan. Di dalam kitab Kolose tadi, bagaimana hidup kita tinggal di dalam Kristus, bersekutu dengan kematian Kristus. Di sanalah sebuah kehidupan baru di mana Kristus Yesus akan makin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, hal selanjutnya sebelum kita mau melihat dan mengalami bagaimana tembok Yeriko itu dirobohkan. Kita melihat seorang tokoh yang bernama Yosua. Dari arti nama Yosua ini, saudara, ya, kita tahu Yosua dulu seorang hamba Musa. Ya, dia bernama Hosea bin Nun. Dia adalah hamba yang setia. Dan dari kesetiaan itulah Tuhan mempercayakan kepada Hosea ini sebuah berkat yang besar, melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan kalau kita melihat arti nama Yosua, ya, kekasih-kekasih Tuhan, dari nama Yosua ini secara makna huruf atau abjad Ibrani atau yang juga disebut piktogram, nama Yosua ini memiliki pengertian Allah yang mencipta, seorang yang bagaimana Yosua mewakili dari sebuah rencana Allah sebagai pencipta. Tetapi dia juga Allah yang menghancurkan dan membinasakan semua perbuatan-perbuatan dosa. Semua pelanggaran-pelanggaran kepada kedaulatan Allah itu akan berhadapan dengan sifat ilahi Allah. Bahwa segala apa yang tidak berkenan itu akan dilenyapkan, itu akan dihancurkan, itu akan dibinasakan. Dan selanjutnya makna dari nama Yosua, dia bukan saja Allah yang mencipta dan dia juga Allah yang membinasakan semua yang tidak berkenan. Tapi dia juga Allah yang menyelamatkan, dia Allah yang memulihkan, dia Allah yang memperbaharui. Dan sampai kepada bagian makna kata Yosua itu sendiri, arti kata Yosua. Dia Allah yang mengenal kita dan dia Allah yang berkenan supaya kita boleh mengenal dia di dalam pengenalan pribadi. Saudara, makna arti kata Yosua itu menggambarkan dari satu pribadi yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah gambar wujud dari kemuliaan Allah dalam kitab Kolose mengatakan. Kita bersyukur bagaimana Yosua tampil untuk membawa bangsa Israel masuk di dalam penggenapan janji Tuhan. Ini menggambarkan bagi kita umat Allah secara rohani. Kristus Yesus adalah imam besar agung kita. Kristus Yesus yang akan membawa kita, memimpin kita. Untuk kita boleh mengalami segala kemuliaan sorga. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kepada apa yang kita baca dari awal di dalam Kolose pasal yang ketiga tadi. Kekasih-kekasih Tuhan,
Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kristus Yesus sebagaimana gambaran Yosua bagi bangsa Israel secara jasmani. Bagi kita secara rohani, Yesus Kristus itu adalah wujud dari kesempurnaan rencana Allah yang sudah dinyatakan dan digenapkan bagi kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan memulai sepanjang 1 minggu ke depan, 1 pekan ke depan, Sabat ke depan, 7 hari ke depan. Di dalam segala limpah berkat Tuhan yang disediakan, mari kita membuka hati kita lebar dan luas. Untuk Tuhan boleh berperkara dengan kehidupan kita. Tuhan boleh mencurahkan berkat-berkat rohania dalam kehidupan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari siapkan hatimu untuk engkau boleh mengalami persekutuan dengan kematian Kristus. Engkau mengalami kehidupan lama, aib Mesir yang sudah dihapuskan. Engkau mengalami persekutuan tinggal di dalam kematian Kristus. Untuk engkau akan mengalami janji Tuhan, bagaimana tanah perjanjian itu akan kita rebut bersama-sama. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kehendak Allah. Dan di dalam kedaulatan waktu Tuhan, kita akan mengalami kemenangan besar, pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yeriko dirobohkan. Hari-hari ke depan, kita akan melihat ada begitu banyak berita, peristiwa, runtuhnya tembok-tembok. Baik keangkuhan yang dibangun oleh manusia di dunia ini, bahkan kekasih-kekasih Tuhan, keangkuhan yang dibangun di dalam kehidupan rohani dari gereja, apa yang tidak murni, apa yang tidak berfokus kepada Tuhan, yang di dalamnya mungkin ada bagian di mana kemuliaan manusia mencuri, ambil bagian di dalamnya. Kita akan melihat runtuhnya segala bangunan-bangunan yang bukan datang dari Tuhan. Bangunan-bangunan yang mungkin tidak bersumber dan berakar dari kemurnian dasar firman Tuhan. Segala kemunafikan, segala rekayasa, bahkan segala ambisi dan kepentingan manusia yang tersembunyi di balik segala prestasi rohani, kita akan melihat seperti tembok Yeriko akan diruntuhkan oleh Tuhan. Sebab yang Tuhan inginkan hanya satu yang tertinggal dalam kehidupan kita, yaitu sebuah kesucian, kemurnian, di mana Kristus Yesus saja yang akan tampil dan bersinar dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita mau mengambil bagian di minggu yang pertama ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah anak domba Allah. Mari kita siapkan diri kita untuk kita mengambil bagian persekutuan dengan kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah dari anak domba Allah yang sudah tertumpah dan tercurah di Golgota. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengambil bagian persekutuan dengan tubuh dan darah anak domba Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau menikmati anugerah untuk kami mau tinggal dalam persekutuan dengan kematian-Mu, supaya kami hidup oleh kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh mengalami semua penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami dengan kematian-Mu, hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Berkati kami jemaat-Mu yang akan bersama-sama kami akan mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah anak domba Allah. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sedang melakukannya di rumah kami masing-masing. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan mendatangkan berkat yang besar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menunggal, makan bersama dari tubuh Tuhan, roti hidup yang sudah terpecah di Golgota bagi kita. Dengan bersama-sama kita mengambil tubuh Tuhan, dengan kita mau berdoa, mengangkat di tangan kita ke atas, dan dengan doa kita bersama-sama, kita mau siapkan hati kita. Bapa di sorga,
di tangan kami umat-Mu ada tubuh-Mu yang sudah terpecah di Golgota. Roti hidup yang turun dari sorga. Tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah di Golgota bagi kami. Biar kiranya kami yang hari ini boleh mendapatkan kesempatan melakukan peringatan akan anugerah-Mu yang besar. Untuk kami akan makan daripadanya. Tubuh yang sudah terpecah di Golgota. Roti hidup yang turun dari sorga. Yang olehnya di tangan kami jemaat-Mu kami berdoa, kami mohon turunkan berkat-Mu Tuhan. Sebagaimana pada malam sebelum Engkau diserahkan, Engkau bersama-sama dengan murid-murid. Engkau mengambil roti dan Engkau memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan daku. Tuhan, turunkanlah berkat-Mu di setiap tangan jemaat-Mu. Tubuh yang terpecah, roti hidup yang turun dari sorga, yang akan kami makan, yang manunggal dengan kami, supaya olehnya kami akan manunggal bersama, tetap di dalam persekutuan dengan kematian-Mu. Dengan iman dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita akan makan bersama, manunggal di dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan bersama. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan di tangan kita ke atas. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, setelah makan diambilnya cawan dan ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan daku. Bapa di sorga, di setiap tangan kami umat-Mu yang terangkat, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Kiranya Tuhan berkat itu Engkau curahkan di setiap tangan yang terangkat dengan cawan perjanjian baru yang olehnya kami akan manunggal minum daripadanya. Kami boleh mengalami persekutuan dengan kematian-Mu sehingga meterai darah-Mu menjadi perjanjian yang abadi. Itu boleh termeterai di dalam setiap hati dan hidup kami. Turunlah berkat-Mu di setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarkannya persekutuan kami dengan minum dari cawan perjanjian baru akan mendatangkan berkat besar dalam kehidupan kami. Dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita akan minum bersama dari cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan kami. Anugerah kemurahan yang bersumber dari salib Kristus Yesus Tuhan telah membukakan pintu kemurahan untuk kami boleh menerima curahan berkat-berkat sorga. Itu boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biar kiranya berkat yang besar yang Tuhan sudah limpahkan dan sediakan melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya boleh tercurah dan terjadi atas setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Biar kiranya anugerah dan berkat Tuhan itu boleh mengalir. Kekuatan yang datang dari Tuhan meneguhkan setiap kaki yang goyah, lutut yang goyah. Dan biar nyala api yang pudar kembali dikobarkan oleh yang namanya berkat-berkat ilahi Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya berkat yang datang dari tahta anugerah Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Sang Putra, dan persekutuan kuasa Roh Kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan setiap kami, melingkupi dan menuntun kami untuk membawa kami ke dalam kesempurnaan, untuk mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Itu boleh terjadi atas kami. Dengan iman dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami peraskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun kita berada. Dalam anugerah kemurahan Tuhan, penyertaan dan lindungan Tuhan, kita tetap tinggal ada untuk kita tetap bersekutu di dalam kematian Kristus. Hidup tetap tinggal di dalam Dia. Amin.
Mustafa